Nabi SAW kemudian upahnya tadi kan kontan ya, sekali dikumpulkan, terus Nabi bertanggung jawab, tangannya dijulurkan ke mana? Ke arah sumur. Lah kok airnya naik? Lah sing ngamplung ya bingung, kok iso ya airnya naik? Terus Rasul ngambilkan timbanya tadi yang dari kulit ya onta atau sapi tadi, dikembalikan ini, terus pergi, terima kasih. Pergi Rasulullah SAW pulang ke rumah Fatimah, nih Fatimah makan, nih Hasan Husain makan, senang kumpul sama cucunya sama anaknya, Masya Allah. Bayangno awakmu kaya ngono lho. Lah kamu nih pulang kerja bawa duit, gak pernah duduk kumpul ngomong sama, nah ini hasil kerja bapak, ayo makan barang nih, ayo kita GoFood, GrabFood, barang-barang gitu ya, ayo pesan apa, barang-barang, bapak baru dapat duit, ayo kan nikmat, iki ora cetha, nyoh PN tinggal lungo. Jadi istri itu seperti orang bayarannya PN gitu bu, kok modus senyap kenapa ini? Betul begitu bu, betul begitu. Satu cukup mewakili karena suaranya cukup keras mengalahkan yang lain. Pemirsa dimanapun berada ya, jamaah channel YouTube dan juga Syiar TV dimanapun berada, alhamdulillah Nabi SAW pulang, anaknya dikasih makan, cucunya dikasih makan ya, seneng lihat cucunya makan itu kurma, beberapa butir kurma, seger, barokah ya, barokah. Lah kita nasi 3 piring gak wareg kok ya. 1 jam kemudian sudah lapar, setengah jam kemudian sudah lapar. Kamu barusan makan 3 piring, iya, tapi sekarang lapar lagi, Masya Allah. Gak barokah, cepat lapar, tidak barokah. Subhanallah. Lah yang nempeleng tadi terus sadar, dia belum Islam, bukan orang Islam, gak ngerti kalau ini Nabi Muhammad SAW. Jangan-jangan ini Nabi yang dibilang itu ya. Wah, kalau ini Nabi yang dibilang itu berarti saya manusia paling celaka ini. Ini tangan saya, ini tangan yang kurang ajar ini. Loh ini orang kafir, paham kurang ajar loh. Orang kafir takut kualat, waneh tuh ya. Lah yang muslim kok gak takut kualat sama Nabi ya. Yang muslim kok gak takut kualat sama Rasulullah SAW. Mencaci maki anak cucu Rasulullah, mencaci maki sahabat Rasulullah, mencaci umatnya Nabi Muhammad SAW. Kira-kira nabinya tersinggung gak itu? Kok nggak takut ya? Nggak takut. Yang kafir nih takut. Langsung ambil pedang, tangan kanannya dipotong. Tangan kanan kamu nggak layak hidup sama aku. Kalau kamu hidup sama aku nanti aku kualat nih sama lamanya. Pedang. Oh, coba tiru. Beda makom, ini adegan berbahaya. Jangan ditiru ya, jangan ditiru. Nggak boleh niru yang begitu-begitu. Ya namanya dipedot, diamputasi sendiri. Ya otomatis darah mengucur dengan deras ya, maka dia lemes, hampir mati kehabisan darah, tapi dia puas, wes lego aku. Lewatlah musafir, kebetulan itu sahabat Nabi Muhammad SAW. Lihat kok seperti itu. Akhirnya ditanya ada apa? Ini tadi begini-begini. Oh iya, itu kelihatannya Nabi Muhammad SAW. Udah, kamu tak ajak ke rumahnya. Diajak ke rumahnya Rasulullah SAW. Ditarik tahu Rasul lagi di rumahnya Fatimah Zahra. Maka ketuk pintu, Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Ya Rasulullah, ini tadi yang ngupah kamu nimba, terus nempeleng kamu karena nggak tahu kamu Nabi SAW. Ya, tolong ya Rasulullah, bantu dia. Dia sudah mutuskan tangannya dengan pedang, bantu tolong disembuhkan tangannya. Maka Nabi SAW nanya, mana tangannya yang putus tadi? Bawa sini. Sama Rasul ditempelkan, ditutupi kain, kayak sulap gitu ya, ditutupi kain. Setelah ditutupi kain sama Rasul cuma diusap atasnya, dibuka utuh, lebih bagus dari yang kiri. Kamu jangan coba-coba. Kanjeng Nabi tolong sambung, ya pedot terus mati awakmu. Mujizat itu munculnya sewaktu nggak bisa direkayasa. Langsung syahadat, orang tadi syahadat, masuk Islam. Ya masuk Islam. Cerita ini hanya ada di kitab An-Nawadir. Kamu jangan nanya Habib, apa ya bener? Ceritanya sahih apa enggak sahih? Lawang Star Trek aja kamu enggak sahih, jelas enggak sahih. Rekayasa awakmu seneng kok mbok tonton kok. Betul tak betul? Sinetron kena itu cerita bohong direkayasa tiap hari kamu lihat kok ya.
Betul atau betul? Kamu ambil pelajaran dari sinetron, bahkan sinetron yang nggak jelas, kamu ambil pelajaran. Star Trek, Star Wars, kamu ambil pelajaran. Ini ilmunya ulama, dan ini tentang kebesaran Nabi Muhammad SAW, dan itu tidak ada yang mustahil buat Nabi Muhammad SAW dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Wong Nabi Isa aja menghidupkan yang mati biiznillah, itu kelasnya Nabi Isa. Rasulullah di atas Nabi Isa alaihissalam, tanpa kita merendahkan Nabi Isa. Mestinya kita ya seneng. Di kitab An-Nawadir, namanya juga An-Nawadir. An-Nawadir itu jamaknya nadir. Nadir itu apa? Hal-hal yang hampir-hampir tidak pernah ditemukan di tempat lain. Longko, ya langka. Saya waktu menceramahkan ini di Masjid Ar-Riyad dulu, waktu saya masih anak-anak. Sekarang kan saya masih muda. Ya toh ya, dulu berarti masih anak-anak. Daripada menua-nuakan diri sendiri, lebih baik kan memudah-mudahkan diri sendiri. Salah satu guru saya di pondok malam Jumat Legi itu, kalau malam Jumat Legi Ustadz Gosim Baharun, ya Ustadz Gosim Baharun itu hadir ke Masjid Riyad. Terus selesai saya ceramah, kemudian saya sudah pulang ke rumah, nanya sama Habib Anis, itu tadi novel ceramah itu sumbernya dari mana itu? Saya kok nggak pernah dengar. Katanya Habib Anis, novel itu kalau ceramah pasti ada sumbernya. Kalau nggak ada sumbernya nggak mungkin diceramahkan. Tanya aja sama novel. Akhirnya Habib Gosim Baharun almarhum rahimahullah, adiknya Ustadz Hasan Baharun Abuya, yang juga holnya ya, guru saya di Dalwa, lagi di Holi. Ini berangkat ke rumah saya yang masih di rumah depan Kelurahan Semanggi. Ini lihat namanya ulama kalau cari ilmu. Guru saya loh, ini guru saya ini. Ini salah satu guru saya, marani saya, muridnya diparani. Bukan muridnya ditelepon, Novel kamu sini, saya butuh kamu. Enggak, gak kayak awakmu. Yai saya butuh, tolong mampir ke rumah saya. Kurang ajar tuh. Masya Allah. Ini guru saya, datangi saya, ya kaget aku. Oh no, waduh ini sidang ini. Ya, sidang keilmuan ya. Bukan seperti orang ngajukan tesis di sidang ini, lebih ngeri ini. Guru saya nyidang saya. Novel anak Habib Gosim ini kan sama Habib Hasan Baharun dari Madura asalnya kan ya, dengan gaya apa namanya Habib Maduranya ya. Anak ajabnya ceramah antum kemarin, antum ngomongnya, antum loh, murid tinggi dicelok antum, masya Allah. Mestinya lah, aku ngomong ceramahmu deh, mestinya gitu ya. Ini tidak, gan. Bukan tapi gan gitu loh ya, antum. Kalimat penghormatan, lihat nih adabnya orang-orang soleh. Semakin begitu semakin tampak solehnya, semakin tampak hebatnya, semakin tampak ilmunya, semakin tampak luar biasanya. Demi ilmu orang itu yang mau nyari. Tadi malam ceramah itu dari mana itu? Kisah ini tadi dari mana? Saya jawab, dari kitab yang antum bacakan ke anak dulu waktu di pondok. Antum kan biasa ceramahnya ngajarnya kitab itu. Kitab apa? An-Nawadir. Ada di situ. Iya. Lo kok nggak baca anak ya? Kelewatan rupanya. Ya, terlewatkan. Tak ambilkan kitabnya. Ini Ustaz. Masya Allah. Ajib. Kok bisa ya lupa? Gak lihat yang satu ini ya. Ajib. Padahal tuh tiap hari dia diajarkan itu. Nah itu rupanya cuman memang dibuat lupa sama Allah Ta'ala. Biar apa? Biar main ke rumah saya. Sehingga rumah saya dapat barokah. Ya dapat barokah, didatangi orang soleh. Paham maksud saya enggak? Saya ngomong begini itu jawab ini loh, yang nonton di TV ini loh, yang nonton di YouTube sama sebagian yang hadir. Dalil itu kondi kita karangan ya Bib novel dewi. Saya nyantri puluhan tahun nggak pernah dengar. Saya cari di Google sekian puluh tahun ya nggak ketemu, nih baru ketemu sekarang. Dari mana? Ikhwani rahimakumullah. Lihat nih Nabi Muhammad SAW sebagai ayah bertanggung jawab, gak pernah membiarkan keluarganya hidup susah, bukan hidup miskin loh ya. Miskin itu biasa, kaya itu biasa. Miskin itu bukan ukuran tidak sukses, kaya bukan ukuran sukses. Tapi kalau susah ya itu gak sukses. Kamu miskin tapi harus bahagia, kamu kaya harus bahagia. Dalam segala keadaan kita harus
bahagia. Harus bahagia. Nabi SAW tidak mau keluarganya susah. Gak mau susah. Maka beliau berupaya. Gimana ini caranya saya menjadi ayah yang bertanggung jawab. Sampai di sini jelas? Jadi tolok ukur kita selama ini benar apa salah dalam hidup? Jujur. Salah. Makanya hidupnya banyak ruwet atau banyak ruwet ya. Karena ukurannya salah. Jadi hidupnya ruwet. Coba kalau mau tolok ukurnya Nabi Muhammad SAW. Temenmu nanya, punya duit? Tidak. Loh kamu bahagia? Cuma duit. Masa duit buat saya mumet? Itu bukan murid Habib Novel. Mumet kok bab duit. Betapa rendahnya diriku. Bisa dibuat pusing sama duit. Biar duit yang pusing sama aku. Kok bisa? Nyatanya aku nggak punya duit. Ya aku nggak pusing, ya duitnya yang pusing. Kenapa dia nggak pusing? Sementara yang lain pusing. Nah ketika kita udah cuek sama duit, maka duitnya akan mengejar kita. Ini ilmu saudara-saudara. Kemarin udah saya jelaskan toh? Belum? Lah saya jelaskan di mana ya? Saya tiap hari keliling soalnya. Jadi ya lupa. Belum saya jelaskan di sini. Cara menggait duit belum? Masa sih? Belum? Oke, belajar dari ibu-ibu yang cantik. Monggo diunjuk. Ini ilmu mahal, iklan dulu ya. Jangan lupa Jumat 22 November, Jumat depan, Maulid Akbar Majelis Ar-Raudhah. Yang gak hadir tak coret. Ya masuk hadir di YouTube, hadir di Facebook ya. Gitu aja tidak mau. Niat hadir juga gak mau kok ya kebangetan toh ya, kebangetan. Niat hadir ya. Bismillahirrahmanirrahim. Monggo diunjuk.